Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji di channel Fauji Ganim. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi ngebut-ngebutan pandemi COVID-19, semoga kita masih terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sudah lama tidak membuat video seperti ini. Kebanyakan akhir-akhir ini videonya itu video screen ini ya, record screen ya. Tapi sekarang saya pengen tampil, pengen tampil. Ya, sudah lama pokoknya ya, udah. Ini juga ngupload tuh jarang-jarang banget ya. Cuma saya beberapa hari ini melihat ada yang apa ya, naik turun di dunia travel. Kenapa? Karena kita kan berharap ya, sebetulnya di akhir tahun ini, di bulan Desember itu sudah ada tanda-tanda yang bagus sebetulnya. Karena domestik itu sudah hidup kembali. Saya ada trip 2 minggu lalu itu ke Bali ya, 16 orang. Kemudian rencana mau ada di Januari dan di Februari. Bahkan kita juga membuat open trip gabungan ya, konsorsium dengan teman-teman di Insan Pariwisata Indonesia. Itu di Natal ini ya, berangkat tanggal 24. Kemudian di tahun baru. Cuma semua itu kacau balau. Karena kenapa? Karena pemerintah itu minggu-minggu kemarin mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa bagi yang mau keluar ataupun mau datang ke Bali itu harus swab test atau rapid antigen. Waduh, ini otomatis kan rapid test aja kita harus ngeluarin 150.000 sebelumnya. Tapi sekarang ditambah swab, ada yang 700, ada yang 900, ada yang sejuta tergantung tempatnya ya. Ini memberatkan. Maka setelah kebijakan dari pemerintah keluar, pemerintah pusat melalui Menteri Luhut ya, itu banyak banget grup-grup yang cancel. Karena saya teman-teman di Bali itu bilang, waduh, hotel cancel, grup cancel, wah banyak banget, itu miliaran kerugiannya. Karena kenapa? Karena susah gitu dengan kondisi seperti itu. Ini membuat kondisi dunia pariwisata kembali suram di tahun 2020 ini. Ya, kita berharap karena memang kebijakan ini tidak selamanya sampai dengan tanggal 7 Januari aja. Ya, cuma di sini saya ingin sharing adalah solusi strategi bisnis travel di tengah pandemi yang masih terjadi saat ini ya. Itu judulnya. Ada beberapa hal. Yang pertama, ya mau nggak mau kita memang harus pasrah ya. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi kita pasrah itu endapkan, kalau bahasa kata Arli Kurnia itu berserah diri. Supaya apa? Supaya hidup kita dibantu oleh Allah. Karena dengan seperti itu kita menyerahkan diri, ya udah sepenuhnya, ya udah emang kondisinya lagi seperti ini ya, apa boleh buat gitu kan. Nah, setelah itu kita beribadah, kemudian meminta pertolongan sama Allah supaya minimal di tengah pandemi ini, kalau kita yang memang bisnis utamanya adalah bisnis travel, kita bisa makan lah minimal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, domestik itu masih ya, domestik itu sudah mulai, dan teman-teman bisa main domestik dulu deh. Bisa main open tripnya atau tawarin ke perusahaan-perusahaan untuk grupnya. Nah, itu bisa jalan insya Allah ya. Karena beberapa saya pun sudah jalan itu yang saya bilang tadi ya di awal, dan cukup potensial karena banyak juga ternyata yang memang nekat gitu. Nekat dalam arti tetap protokol kesehatan ya. Masyarakat itu kan sebetulnya udah capek nih. Dari Maret itu kita kan work from home, stay at home, kemudian segala macam aktivitas itu di rumah kebanyakan, dan kita butuh liburan, kita butuh keluar. Walaupun ya dengan kondisi ya agak cemas, tapi ya udah yakin aja protokol kesehatan terus diterapkan insya Allah lah. Karena minggu kemarin aja saya ke Lampung lah, terus jalan lah, meeting sana meeting sini ya. Alhamdulillah, insya Allah ya, mudah-mudahan sehat selalu.
Nah, itu yang kedua, main domestik dulu teman-teman ya, strateginya, solusi strategi ya. Dan yang ketiga, iklan atau promosi jangan berhenti. Nah, karena kenapa? Karena apa ya? Kita kalau kalau saya tuh selalu berprinsip bahwa beriklan atau promosi atau ngeposting di media-media sosial itu ibarat kita sedang apa ya? Sedang menanam ya. Sedang menanam dan sedang apa namanya? Sedang mancing ya. Dan belum menanam itu kan belum tentu jadi juga, tapi minimal ada harapan. Kita menunggu. Nah, pada saat nanti waktunya panen ya, kita akan panen. Tapi kalau kita stop total ya, kita nggak ada yang kita tanam ya, nggak akan ada yang kita panen nantinya. Nah, makanya posting, share, iklan, promosi itu jangan berhenti. Minimal yang produk-produk trip domestik itu dipromosikan terus. Di mana? Di Facebook, di Instagram, di YouTube, di WhatsApp, di website. Nah, itu tempat-tempatnya yang sering saya bilang bahwa kita membangun sebuah aset digital untuk bisa mendapatkan penghasilan dari online. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah banyakin membangun relasi ke siapapun sebanyak-banyaknya. Banyakin silaturahmi, banyakin kunjungan. Walaupun silaturahmi melalui online juga silaturahmi. Kontak teman-teman yang ada di Facebook, kontak teman-teman yang ada di Instagram, say hello dengan mereka. Karena kenapa? Siapa tahu teman-teman itu memiliki bisnis yang oke di saat pandemi, itu bisa membantu teman-teman. Yang saya bilang tadi, endapkan, pasrahkan kepada Allah, kemudian diberikan jalan untuk kita bisa mendapatkan alternatif bisnis. Tentunya tidak diendapkan saja, tapi ada usahanya, ada ikhtiarnya, ada effortnya yang harus kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, itulah salah satunya adalah silaturahmi, membangun relasi ke teman-teman atau ke siapapun supaya pintu-pintu rezeki itu terbuka. Nah, itu yang keempat, bangun relasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari solusi strategi bisnis travel di tengah pandemi yang saya sampaikan pada video kali ini adalah kondisi saat ini kita tidak ada trip, kita tidak ada tour, kita tidak banyak aktivitas, maka saatnya belajar sebanyak-banyaknya. Maka teman-teman yang menonton video ini tepat, karena saya tidak mengajari tapi saya sharing bagaimana kita bisa mengatasi masalah di bisnis travel saat pandemi ini. Ini adalah pelajaran baru, ini adalah informasi baru, dan saya pun nanti akan belajar kepada Anda. Saya juga setiap hari nonton video, nonton YouTube, beli e-course YouTube lah, e-course Instagram, apapun e-course yang bisa kita pelajari setiap hari, kita pelajari, maka kita akan mendapatkan insight-insight baru untuk menunjang bisnis kita nanti setelah pandemi. Itu penting teman-teman ya. Jadi banyak waktu luang sekarang, jangan dimanfaatin hanya untuk misalkan main game yang nggak jelas nontonnya, tapi nonton hal-hal yang positif ya, motivasi bisnis, strategi bisnis online, cara pemasaran, cara copywriting, apapun yang berhubungan dengan meningkatkan scale up bisnis Anda, itu lakukan. Nah, itu penting ya. Jadi waktu yang teman-teman miliki itu benar-benar bermanfaat. Jadi itu tadi ada 5 hal. Yang pertama adalah kita harus pasrahkan, kita harus endapkan supaya hidup kita dibantu oleh Allah. Kedua, kita bisa main trip domestik dulu sebelum internasional. Kalau saya memang internasional mainnya ya, makanya ya udah kita hentikan dulu. Walaupun ada Turki, tapi juga Turki agak susah juga ya. Jadi swipe lah segala macam, ini ribet lah pokoknya. Nah, kita main domestik dulu. Kemudian yang ketiga, jangan henti untuk berpromosi ya, baik itu di Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Buat artikel di semua website yang Anda miliki. Dan yang keempat, bangun relasi sebanyak-banyaknya, karena relasi itu bisa membuka pintu rezeki kita sebagai mencari alternatif sampingan atau bisnis sampingan. Dan yang terakhir adalah saatnya belajar banyak ya. Belajar untuk scale up bisnis teman-teman, itu melalui YouTube, video, seperti nonton video ini. Nah, itulah tadi 5 hal
solusi strategi bisnis travel di tengah pandemi yang ingin saya share ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe, share, serta komen jika ada yang ingin ditanyakan. Kita bisa sharing-sharing. Itu aja, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.